Kembali di Prime Time News, saya kembali ke Pak Rohmin. Pak Rohmin, Menteri KKP Pak Sakti Wahyu Trenggono mengatakan waktu 20 hari sejak penyegelan untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Waktu 20 hari ini sebetulnya sudah lama tidak sih menurut Anda? Ya, relatif gitu ya. Tapi harusnya KKP itu kalau merasa kewalahan gitu ya, dan ada keseriusan dan keikhlasan untuk mengusut tuntas kasus pagar laut dan HGB dan seterusnya itu, sekali lagi harusnya bekerja sama dengan instansi penegakan hukum yang memang punya aparat, prasarana dan sarana yang lebih mumpuni. Seperti saya katakan tadi, kepolisian, kemudian kejaksaan, BIN gitu. Mereka kan jago-jago, ngapain dibiayai negara itu nganggur-nganggur aja kan. Jadi sekali lagi kasus ini Mas Kevin jangan ada kata bahwa negara itu kalah hanya terhadap satu atau dua orang oligarki begitu ya. Jadi harus diusut tuntas gitu ya. Dan sekali lagi untuk orang awam pun bisa mengatakan bahwa bukti-buktinya itu sudah terang benderang menurut saya untuk bisa menetapkan siapa itu pembuat pagar laut ya. Karena apa? Karena 3 minggu terakhir kan sempat ada drama tuh bahwa ada sekelompok nelayan yang mengaku gitu ya seolah-olah pagar laut itu secara swadaya dilakukan oleh mereka, tapi ada investigasi dari teman-teman LSM ya dan bahkan dari instansi Pemda sendiri ternyata itu apart desa itu ya. Jadi artinya kan harusnya bukti-bukti semacam itu sudah apa namanya sangat menguatkan ya siapa itu dalang atau pembangun pagar laut tersebut. Dan yang ingin saya tekankan, kalau saya lihat polanya, Mas Kevin ya, Mas Mukri dan seluruh pemirsa Metro TV seluruh Indonesia, kok mirip-mirip ini. Seperti di kasus sektor ESDM, energi dan sumber daya mineral, kasus timah yang kita itu di korup 300 triliun gitu kan. Kasus akhir-akhir ini nih, yang pengusaha Cina membawa berapa ratusan atau ribuan ton emas dari Kalimantan Barat gitu ya, tanpa satupun aparat penegak hukum yang bisa mencegah gitu ya. Kasus nikel gitu ya, termasuk Blok Medan dan seterusnya ya, itu kan Ya. sama gitu ya, bahwa kong kali kong antara penguasa dan pengusaha gitu. Saya menjadi sangat khawatir gitu ya. Kalau pola-pola kita membangun semacam ini, tata pola pemerintahan kita semacam ini, yaitu selalu black market, sogok menyogok, para pejabat atau mantan pejabat dapat saham kosong sehingga bisa dapat HGB gitu ya. Celaka bangsa ini ya. Oleh karena itu saya himbau bahwa presiden kita yang sangat-sangat kita cintai, Pak Prabowo, enough is enough lah masa jahiliyah, masa kezoliman selama ini gitu ya, periode kemarin gitu ya, itu harus dihentikan Pak, jangan ada lagi kebohongan, kemunafikan Ya. ya, bahwa kasus ini benar-benar harus dijadikan batu uji Bapak, seperti pidato Bapak bahwa koruptor sampai ke Antartika pun akan Bapak kejar ya. Kalau tidak itu, selain Bapak wibawanya akan terpelanting ke bawah, juga negara dan bangsa ini akan tetap dalam keadaan miskin, pengangguran, gizi buruk, dan stunting semacam ini. Gara-gara itu pula Bapak membuat program makan siang bergizi kan. Coba kalau rakyatnya itu makmur, dapat pekerjaan semua, nggak perlu itu dikasih makan siang gratis ya. Ya. Orang yang punya income atau pendapatan yang mencukupi, nggak perlu dididik soal gizi dan kesehatan gitu. Kenapa mereka itu stunting? Baik. Kenapa IQ kita itu hanya lebih besar sedikit dari IQ simpanse, yaitu hanya 78, kita di ranking 133 karena banyak miskin. Mas Ya. Kevin, saya punya pengalaman manis ya waktu saya berjuang kemarin jadi anggota DPR di daerah Indramayu dan Cirebon. Dari survei yang saya lakukan, 50% rumah di Indramayu Cirebon itu dihuni oleh lebih dari 2 kepala keluarga. Sebabnya apa? Sebab punya 2 anak misalnya, anak pertama menikah, nggak ada kerjaan, ikut dia. Anak Oke. kedua menikah, dapat kerjaan, tapi UMR Cirebon yang hanya 2,6 juta, mana bisa mungkin punya rumah gitu Ya. kan. Kemudian terakhir nih, data mengenai sebenarnya negara kita tidak baik-baik saja. Itu survei FAO dan IPB Mas Kevin, yang diterbitkan Kompas tanggal 9 Desember tahun 2022. Menurut IPB dan FAO bahwa untuk seorang Indonesia
bisa makan siang, bisa makan bergizi dan sehat itu hanya perlu uang 22.000 per hari. Tahu nggak Mas Ya, Kevin baik. berapa rakyat Indonesia yang nggak mampu dengan uang 22.000 per hari itu? Ya, 187 juta. Jadi 67% rakyat kita tuh masih miskin sebenarnya. ya, Tetapi 300 triliun digarong di Cina, di Timah, kasus Timah, ya. Masih banyak kemudian persoalan yang perlu kita dan selesaikan seterusnya. begitu ya, Pak Rohmin ya? Harus Ya, itu negara tidak boleh kalah dalam kasus ini. Maka kami baik. bersyukur alhamdulillah di Komisi 4 kompak solid gitu ya bahwa kasus ini harus Oke, tuntas, dan bukan hanya tuntas tapi cepat. Kita perlu baik. economic of speed, bukan hanya economic of skill supaya negara Ya, kita ya. maju. Negara Harus nggak boleh bergerak cepat. kalah oleh oligarki hitam. Oke, Pak Mukri, tampaknya Kementerian KKP tidak mampu bergerak dengan cepat nih, Pak Mukri. Ada kesan kalau Pak Menteri ini ingin meminta waktu tambahan begitu untuk kemudian bisa mengetahui siapa betul-betul pelakunya begitu. Menurut Anda, kenapa kok ini dilakukan oleh Pak Menteri gitu? Ya Allah, kalau misalnya ngurut dada, ini saya red biasa gitu ya. Jadi gimana mau juga ngeberesin tuh di depan mata Pulau Pari lagi diacak-acak, Pulau Sangiang luas 700 hektar diacak-acak oleh korporasi. Jadi memang kalau tidak mampu ya berjiwa kesatria sebagai seorang menteri itu mundur. Nah kita ini sudah kalah semua. Sebutkan mana yang nggak kalah. Di gunung kita dikuasai, di pantai kita dikuasai, di pasar kita dikuasai asing. Ini adalah ciri atau bentuk yang memang melemahkan bangsa dan negara. Padahal kalau pemerintah sadar, satu-satunya bangsa di muka bumi ini yang punya modal sosial sangat besar adalah Indonesia. Kenapa demikian? Hanya rakyat Indonesia yang tidak perlu diajak, diperintah untuk berperang membela tanah airnya. Ini yang tidak pernah dimanfaatkan. Ya, Mereka itu mengorbankan jiwa raganya siap. Nah aneh kemudian kalau pejabat yang sudah digaji, disumpah jabatan, menjadi letoy bekerjanya, kalah cepat dengan yang namanya damkar. Kesatria sesuai dengan namanya, harusnya satria. Kalau tidak, mundur saja. Karena ngurus bambu aja nggak bisa. Udah terkepung kita nih Bapak Ibu semua. Coba lihat, oke, di gunung baik. apa yang nggak disebut nggak dikuasai? Di pantai mana nggak dikuasai? Karena Ya, pemerintah sendiri selama ini telah memberikan ruang. Ini Pak Rumin, kami khawatir contoh ya, ada Permen KP nomor 8 tahun 2019 itu memberikan pengelolaan kepada pihak asing atau penanam modal asing yang pulau itu luasnya 2.000 atau di bawah kilometer persegi itu boleh dikuasai 70%. Sementara kita tahu pulau-pulau itu jauh kadang-kadang kan. Gimana kita mengontrol? ya, Di baik. gunung kita kalah, di pantai kita kalah, di pulau kecil juga kita kalah. Saat inilah tunjukkan bahwa negara itu ada. Jangan kalah. Ya, Masa baik. melawan satu aja nggak bisa? Ya, Kami itu yakin harapan kita kita nggak akan bersama. bangkrut bangsa ini. Pak Mukri, semoga kemudian kementerian bisa segera mengungkap supaya persoalan ini bisa cepat selesai dan tak berlarut-larut.